Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tera Nurjana dengan NIM 20090666019. Di video ini saya tidak sendirian, saya bersama teman kelompok saya yang bernama Putri Ayu Dwi Anastasia. Kepada Putri Ayu, saya persilakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada Tera Nurjana. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Dwi Anastasia dengan NIM 200906630. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Tera. Baik, pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang langkah-langkah latihan modul 2. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita buat, dan maka dari itu saya serahkan kepada Putri Ayu untuk menjelaskan latihan 1 pada modul 2. Baik, terima kasih kepada Tera. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang gambar latihan 1 modul 2. Jadi untuk gambarnya, untuk gambar soal ini kita bisa perhatikan di layar, ini udah kelihatan. Jadi untuk itu langsung saja kita buat di AutoCAD. Oke, langsung saja kita buat. Yang pertama yaitu kita mengatur units dulu. Untuk precision-nya kita menggunakan 0. Dan untuk unit to scale install content-nya kita menggunakan cm. Dan setelah itu kita mengatur dem style-nya. Kita ke modify. Kemudian setelah itu untuk roses-nya kita menggunakan 0,19 dan center mark-nya kita menggunakan 0,19 dan resize-nya 0,19. Untuk resize-nya 2. Setelah itu kita ke fit-nya. Untuk fit-nya kita di sini untuk use overall scale of-nya kita menggunakan 60. Dan untuk draw dim line between X lines-nya di sini kita centangkan. Kemudian primary unit-nya untuk precision-nya di sini 0. Untuk decimal separator koma dan oke. Dan close. Setelah itu kita mulai membuat gambarnya dengan cara mengetik line. Kemudian klik kiri, tarik garis secara vertikal, kemudian berikan ukuran 60 cm, kemudian enter. Setelah itu tarik garis secara horizontal dengan ukuran 800, setelah itu enter. Kemudian tarik lagi garis secara vertikal dengan ukuran 60. Oke, setelah itu skip. Nah, setelah ini kita langsung blok aja. Kemudian pilih fitur mirror. Kemudian cari titik endpoint-nya. Kemudian klik kanan. Setelah itu hubungkan di titik endpoint sebelah kirinya. Setelah itu, klik kiri maksudnya. Klik kiri. Kemudian pilih no. Karena ini kenapa no itu untuk agar gambar asli itu tidak hilang. Oke, setelah itu kita buat lagi garis perpotongan dari tengah. Di sini kita buat garis perpotongan. Yang pertama kita ketik line. Kemudian setelah itu cari titik yang di tengah. Kemudian klik kiri. Setelah itu tarik garis dengan panjangnya itu 223,5. Kemudian enter, kita tarik lagi garis dengan ukuran 353. Setelah itu enter, kemudian tarik lagi garis dengan ukuran 223,5. Kemudian enter. Setelah itu stop. Oke, setelah ini kita sudah membuat garis bantunya persegi panjang seperti ini. Selanjutnya kita membuat lingkarannya. Untuk membuat lingkaran yang paling pertama itu menggunakan radius. Jadi kita pilih di circle-nya itu center radius. Setelah itu cari titiknya, titik yang di tengah, kemudian
klik kiri, setelah itu tarik dengan radius 75, kemudian enter. Setelah itu kita akan membuat segi 6 dengan cara milih fitur polygon. Setelah itu arahkan untuk enter number offsetnya itu, karena kita ingin membuat segi 6, jadi kita beri numbernya itu angkanya 6, kemudian enter. Setelah itu arahkan ke titiknya, ke titik pusatnya lingkaran, kemudian klik kiri. Setelah itu pilih yang inscribe in circle, karena untuk ini kita harus untuk segi 6-nya itu berada di dalam lingkaran. Kemudian setelah itu klik kiri. Oke. Ini untuk segi 6-nya itu diputar 90 derajat, jadi bentuknya seperti ini. Setelah itu kita buat lagi lingkaran yang kedua dengan menggunakan diameter. Jadi di sini kita pilih center diameter. Setelah itu cari pusatnya, kemudian klik kiri. Setelah itu tarik dengan diameter 250, kemudian enter. Oke. Setelah itu kita membuat lagi lingkaran yang di sisi kiri. Oke, yang pertama kita ambil lagi yang circle-nya itu center radius. Setelah itu cari titiknya sebagai titik pusat nanti, kemudian klik kiri, tarik dengan radius 100. Setelah itu kita buat lagi segi 6 dengan memilih fitur polygon. Setelah itu enter, kemudian cari titiknya, titik pusat, kemudian klik kiri, kemudian pilih yang circumscribe about circle. Karena ini segi 6-nya itu berada di luar lingkaran. Kemudian klik dan tarik. Setelah itu klik kiri. Oke. Selanjutnya kita buat lagi lingkaran yang menggunakan center diameter. Klik kiri, kemudian tarik dengan diameter 300, kemudian enter. Oke. Selanjutnya kita membuat lagi lingkaran yang berada di bagian sini. 2 lingkaran dengan menggunakan circle center radius. Jadi kita arahkan ke titiknya, kemudian klik kiri, tarik dengan radius 30, enter. Setelah itu kita pilih lagi, cari lagi titiknya, klik kiri lagi, tarik dengan radius 30, enter. Nah, setelah itu kita hubungkan kedua lingkaran tersebut dengan cara ketik line dari sisi atas, klik kiri, kemudian hubungkan dengan yang bagian kanan ini, kemudian klik kiri lagi, escape. Oke, setelah ini kita tarik lagi untuk yang di bawah, ketik line lagi, kemudian dari sini kita tarik lagi, klik kiri kemudian tarik. Setelah itu cari lagi titik di sini, kemudian klik kiri. Setelah itu oke, ini udah keduanya udah terhubung. Kita bisa lihat keduanya udah terhubung. Oke, setelah itu langkah selanjutnya yaitu kita membuat lagi lingkaran di bagian sisi sini, 4 lingkaran dengan menggunakan circle yang tantan radius. Oke, kita pilih itu tantan radius. Kemudian dari sisi lingkaran yang ini ke sisi persegi panjang kita klik kiri, kemudian radiusnya itu 30. Kita kasih radius 30, kemudian enter. Oke, ini udah jadi. Sama seperti yang di sini dan di sini nantinya. Klik kiri, kemudian ini klik kiri, enter. Oke. Jadi untuk
garis bantu dan garis lingkarannya ini udah jadi semua. Untuk lingkaran udah jadi. Selanjutnya itu kita hapus beberapa sisi lingkaran yang kita tidak gunakan dan beberapa garis-garis yang tidak kita gunakan menggunakan trim. Namun jika kita menggunakan trim tapi tidak bisa, maka kita gunakan erase. Nah, di sini kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita langsung pilih fitur trim. Kemudian langsung hapus isi lingkaran yang kita tidak gunakan. Itu yang tidak diperlukan dari gambar. Ini semuanya dihapus. Oke, karena ini masih ada yang tidak dibutuhkan lagi, tapi masih ada garis-garisnya dan tidak bisa dihapus menggunakan trim, jadi kita menggunakan erase. Escape dulu, kemudian pilih erase, fitur erase, langsung hapus saja. Jadi yang tidak kita hapus itu hanya ini. Tujuannya itu sebagai penentu dimensinya nanti. Jadi kita langsung enter aja. Kita sisakan ini untuk nanti menjadi garis acuan untuk dimension. Oke, setelah itu kita langsung menentukan dimension, ukuran atau dimensionnya, baik itu dalam ukurannya, ukuran jarak dan radius dan diameternya. Itu semua kita tentukan. Untuk lingkarannya itu kita tentukan yang radius dan diameter. Oke, langsung saja kita ketik pilih dimension, pilih fitur dimension, kemudian dari titik pusat yang sebelah kiri kita klik kiri ke titik pusat. Oke, yang pertama itu kita atur dimension yang ini dulu. Klik kiri, kemudian klik kiri lagi, kemudian tarik. Setelah itu klik kiri. Kemudian setelah itu kita skip dulu. Kemudian setelah itu kita blok, kemudian tarik, masuk ke dalam garis tersebut. Setelah itu kita tarik. Oke. Nah, ini udah jadi langsung saja kita erase. Enter. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk mengatur dimensionnya.
Untuk ukuran panjangnya itu kita udah atur semua. Selanjutnya kita atur radius dan diameter pada lingkaran. Jadi sini kita pilih yang radius terlebih dahulu. Kemudian arahkan pada lingkaran, kemudian klik kiri. Setelah itu klik kiri. Pilih lagi. Kemudian arahkan lagi ke lingkarannya. Kemudian klik kiri, begitu pun selanjutnya. Oke, setelah radius kita ganti ke diameter. Oke. Ini semuanya udah selesai. Semuanya udah kita atur. Selanjutnya kita blok. Setelah di blok, kita aktifkan LO display-nya dengan cara mengetik LO display dan pilih LO display. Kemudian on-kan, enter. Setelah itu kita blok lagi. Setelah kita blok lagi, kita ke layer dengan memilih ketebalan 0,30 mm. Nah, ini karena ketebalannya masih sama, kita skip dulu. Kemudian blok yang menentukan ukuran. Setelah itu kita ke layer lagi untuk menentukan ketebalannya dan pilih yang 0,00 mm. Oke, ini udah selesai. Selanjutnya untuk yang terakhir kita berikan warna untuk circle yang berada di dalam. Ini kita blok dulu, blok, dan kita berikan warna merah. Dan untuk memberikan warna kita ke layer dulu, layer, kemudian layer khusus color, kemudian berikan warna merah. Oke. Untuk latihan 1 ini udah mirip dengan gambarnya. Ini udah mirip. Ini udah mirip. Jadi untuk latihan 1 udah selesai. Selanjutnya saya kembalikan kepada merah. Oke, selanjutnya kita akan membuat tentang langkah-langkah modul 2 pada latihan 2 dan akan kembali dijelaskan oleh Putri Ayu Dwi Anastasia. Kepada Putri Ayu saya persilahkan. Oke, selanjutnya yaitu di sini kita akan memberikan ketebalan pada garis. Yang pertama itu kita blok semua gambar. Setelah kita blok, kita aktifkan dulu LO display-nya dengan cara mengetik LW dan pilih LW display. Kemudian on kan, ini udah on, kemudian enter.
Untuk LED display-nya udah on. Kenapa tuh? Ya. Nah, kembali ya tidak tuh. Iya, bentar. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya yaitu kita memberikan ketebalan pada gambar. Itu pertama, kita blok semua gambar. Ini untuk kita berikan ketebalan. Setelah itu kita blok, kita ketik LW untuk mengaktifkan LW display-nya. Dan pilih LW display, kemudian ketik on dan enter. Oke, semuanya ini udah kelihatan. Ketebalannya udah kelihatan, kita blok lagi. Untuk memberikan ketebalan pada gambar itu, kita pilih yang 0,30 mm. Oke, kita pilih. Setelah itu kita escape. Di sini karena ketebalannya masih sama, dan untuk ketebalan gambar dan ukuran itu harus kita bedakan. Jadi kita blok dulu untuk yang ukuran-ukuran semuanya kita blok. Oke, kita perhatikan dulu semuanya udah terblok. Selanjutnya kita ke layer lagi dan pilih ketebalan 0,00 mm. Setelah itu escape. Oke. Nah, di sini untuk lingkaran yang di tengah ini kita berikan warna merah. Jadi kita blok lagi. Kemudian kita ke layer untuk yang color. Setelah itu pilih warna merah, kemudian escape. Oke. Jadi ini udah selesai. Kita perhatikan lagi gambarnya, gambar sebelumnya. Ini udah sama. Untuk bagian gambar ini udah sama. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Tiara Nurjana. Baik, selanjutnya kita akan membuat tentang langkah-langkah modul 2 pada latihan 2 dan akan kembali dijelaskan oleh Putri Ayu Dwi Anastasia. Kepada Putri Ayu, saya persilahkan menjelaskan latihan 2 pada modul 2. Oke, selanjutnya kita beralih ke gambar yang kedua atau latihan yang kedua pada modul 2. Pertama kita perhatikan dulu gambarnya. Oke, ini yang akan kita buat di AutoCAD dengan beberapa cara atau langkah-langkah seperti ini. Untuk itu langsung kita buat aja. Yang pertama, jangan lupa untuk mengatur units. Setelah itu di sini untuk precision-nya kita menggunakan 0,0. Untuk unit to scale insert content-nya kita menggunakan centimeters. Kemudian oke. Kemudian kita setelah itu atur DM style-nya dengan cara mengetik DM. Setelah itu kita ke modify. Kemudian di sini udah teratur semua. Fit-nya untuk draw timeline between lines-nya di sini kita centang. Kemudian di sini kita berikan 13. Kemudian symbols dan arrows-nya di sini udah benar. Kemudian oke. Kita langsung saja membuat gambarnya. Yang pertama itu kita harus membuat lingkaran. Oke, lingkaran yang paling tengah itu dengan diameter 44. Jadi kita pilih circle yang center diameter. Kemudian klik kiri. Setelah itu tarik dengan diameter 44. Setelah itu enter. Setelah itu kita buat segi 6 yang berada di dalam lingkaran. Kemudian enter. Setelah itu cari titik pusat lingkaran, kemudian klik kiri. Setelah itu pilih yang inscribe in circle karena berada di dalam lingkaran. Kemudian tarik. Dan jika berada di posisi 90 derajat, kita klik kiri. Setelah itu kita buat lagi lingkaran menggunakan diameter dengan diameter 75. Jadi kita tarik dari titik pusat, kita klik kiri, kemudian tarik keluar, berikan diameter 75, kemudian enter. Setelah itu kita membuat lagi lingkaran yang paling besar, yaitu menggunakan radius. Jadi kita pilih circle center radius, kemudian dari titik pusatnya itu kita klik kiri, kemudian tarik keluar dengan
radius 42,5, kemudian enter. Oke. Setelah itu, kita tarik garis menggunakan line. Kemudian dari titik pusatnya, kita klik kiri. Kemudian tarik secara horizontal dengan panjang 75. Kemudian enter. Setelah itu escape. Oke, setelah itu kita buat lagi lingkaran menggunakan diameter dengan cara memilih center diameter. Setelah itu dari titik pusat, sebagai titik pusat kita klik kiri, kemudian tarik dan berikan dengan diameter 16, ketik 16 kemudian enter. Setelah itu kita buat lagi lingkaran yang menggunakan radius, jadi pilih center radius. Kemudian dari titik pusatnya kita klik kiri, kemudian ketik keluar dengan radius 20. Setelah itu enter. Oke, ini udah jadi. Sekarang kita hubungkan lingkaran yang ini dengan lingkaran yang sebelah kanan ini, sisi kanan. Itu menggunakan tangan. Untuk menggunakan tangan itu kita ketik line. Untuk memunculkan fitur tangannya itu kita ketik line-nya. Setelah itu ketik tan, enter. Dari titik sini kita klik kiri, kemudian tarik. Sebelum sampai itu kita ketik tan lagi sebelum sampai ke lingkaran yang kedua. Setelah itu enter. Kemudian tarik, cari titiknya, kemudian klik kiri, setelah itu escape. Oke, ini udah terhubung. Selanjutnya kita ke sisi bawah dengan cara mengetik line lagi. Setelah itu tan, kemudian enter. Kemudian cari titiknya, setelah itu klik kiri, kemudian sebelum sampai kita ketikkan dulu, kemudian cari titik yang ini, kemudian klik kiri. Oke, stop. Nah, ini udah terhubung. Keduanya udah terhubung. Sekarang kita membuat persegi dengan cara mengetik rectang, dan pilih fitur rectang. Kemudian arahkan kursor ke pusat lingkaran yang pelinting ini, kemudian klik kiri. Setelah itu tarik keluar, kemudian ketik D, kemudian enter. Setelah itu tentukan untuk ukurannya, yaitu panjangnya itu 65 dan lebarnya itu 45. Setelah itu klik kiri. Oke. Nah, ini ada lingkaran di sini dengan ukuran yang sama seperti ini. Jadi ini kita tinggal copy selection. Caranya itu kita blok, kemudian klik kanan, kemudian pilih copy selection. Setelah itu dari pusat lingkarannya kita arahkan ke pusat yang di sini, kemudian klik kiri, setelah itu escape. Oke, ini udah jadi. Sekarang kita hubungkan lingkaran yang ini dengan lingkaran yang ini dengan cara menggunakan fitur tangan seperti sebelumnya. Itu kita ketik line, kemudian kita ketik tan, kemudian enter. Kemudian kita klik kiri. Sebelum sampai kita ketik tan lagi dan kita klik kiri. Setelah itu escape. Oke, ini udah berhubung semua, terhubung semua. Lingkarannya udah terhubung. Selanjutnya kita membuat lagi lingkaran yang menggunakan tantan radius. Jadi kita pilih lingkaran tersebut, kemudian dari sini kita klik kiri ke lingkaran di sini. Kita klik kiri lagi, kemudian berikan radius 38, kemudian enter. Oke. Setelah itu kita trim untuk menghapus sisi lingkaran dan garis bantu yang kita tidak perlukan. Setelah itu trim, kemudian kita langsung hapus saja.
Oke, karena ini semuanya belum dihapus dengan trim, jadi kita menggunakan erase untuk menghapus semua garis-garis yang tidak diperlukan. Setelah itu enter. Kita bawa ke tengah dulu. Oke. Setelah itu kita berikan ukurannya. Kita tentukan ukuran. Sorry, terlebih dahulu masih ada. Ini kita gunakan trim. Kita hapus dulu ini. Kita hapus, tinggal itu kita menghapusnya menggunakan erase, kemudian enter. Oke, setelah itu kita menentukan ukuran dengan menggunakan fitur dimension. Dari titik pusat yang ini, kita tarik ke kita tarik ke lingkaran yang ini, kemudian tarik keluar. Oke, klik kiri, selesai. Setelah itu di sini ke sini. Kemudian escape. Oke, sekarang kita menentukan radius dan diameternya. Jadi kita pilih untuk yang diameter, kita pilih circle yang diameternya. Setelah itu kita langsung arahkan kursornya ke lingkaran, kemudian klik kiri. Setelah itu tarik keluar, kemudian klik kiri lagi. Oke. Begitupun dengan lingkaran yang lain. Setelah itu untuk radiusnya kita menggunakan yang radius. Oke. Untuk menampilkan ukuran semuanya sudah selesai, sekarang kita aktifkan LW display-nya dengan cara memblok terlebih dahulu. Kemudian ketik LW dan pilih LW display. Kemudian on-kan, setelah itu enter. Nah, ini ukurannya sama, ini ukuran ketebalannya sama, jadi kita bedakan dulu. Kita atur terlebih dahulu untuk gambar dengan cara ke layer dan pilih ketebalan 0,30 mm. Setelah itu escape, kemudian karena harus dibedakan ketebalan gambar dengan ketebalan dimensionnya, jadi kita blok untuk dimension. Kita blok semua, kemudian ke layer dengan memilih ketebalan 0,00 mm. Oke, setelah itu stop. Nah, di sini udah beda. Dan yang terakhir itu kita berikan warna pada lingkaran yang paling tengah ini.
dengan cara ke Belayer untuk khusus color. Setelah itu pilih yang warna hijau, kemudian escape. Oke, sekarang kita perhatikan gambarnya udah sama seperti soal yang diberikan, yaitu latihan 2 modul 2. Jadi inilah langkah-langkah untuk membuat latihan 1 dan latihan 2 untuk modul 2. Selanjutnya saya kembalikan kepada Tiara Nurjana. Baik, itu tadi penjelasan mengenai tugas latihan 1 dan 2 di modul 2. Sebelum saya akhiri, saya ingin meminta maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.